Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ariel Putra Asboro. Saya ingin mempresentasikan pengaruh konten Twitter. Latar belakang penelitian. Twitter merupakan alat media sosial yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan kita atau mengkomunikasikan perasaan atau suasana hati. Mereka yang beranggapan bahwa Twitter berfungsi sebagai sarana media penaikan suasana hati, bahwa Twitter juga dapat menjadikan sarana pengekspresian diri. Twitter diakui mempunyai kekuatan untuk mengantar dan mengubah emosi, baik dituangkan melalui penjiwaan terhadap alur cerita, Twitter, dan watak tokoh yang diperankan maupun sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Oleh sebab itu, Twitter tidak dapat dipisahkan dari emosi. Dasein dan Dasolen. Yang pertama, Dasein-nya pikiran mahasiswa labil dan Dasolennya pikiran mahasiswa stabil. Yang kedua, Dasein-nya banyak tugas membuat stres, Dasolennya banyak tugas membuat pintar. Dasein-nya yang ketiga, mahasiswa mempunyai permasalahan di dunia kuliah, di rumah, dunia pertemanan, dan lain-lain. Dasolennya mahasiswa hanya mempunyai permasalahan di dunia perkuliahan. Identifikasi masalah. Tugas mahasiswa yang sangat banyak kondisi labil seorang mahasiswa permasalahan mahasiswa yang bukan hanya di dunia perkuliahan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana mahasiswa mengendalikan emosinya. Yang kedua, berapa lama mahasiswa bermain Twitter. Dan yang ketiga, apakah Twitter dapat mempengaruhi emosi mahasiswa. Tujuan penelitian. Yang pertama, jawabannya agar mengetahui cara mahasiswa mengendalikan emosinya. Yang kedua, agar mengetahui waktu mahasiswa membaca Twitter. Yang ketiga, agar mengetahui Twitter dapat mempengaruhi emosi mahasiswa atau tidak. Manfaat penelitian secara akademik. Penelitian ini dapat membantu memahami emosional melalui media Twitter. Yang pertama, bagian penelitian meteorologis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait dengan pengetahuan tentang Twitter, dapat mempengaruhi kecerdasan emosional dan emosi seseorang. Kedua, bagi peserta didik dapat dan mampu mengendalikan emosi atau emosi kita, sudah mengetahui bahwa Twitter dapat mempengaruhi kecerdasan emosional kita, sehingga dapat mengatur, mengelola, dan mengarahkan diri sendiri dan orang lain. Kajian pustakanya. Khalifa menyatakan bahwa Twitter klasik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan emosional anak. Hal tersebut dibuktikan dengan perbedaan hasil selisih antara kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan Twitter apapun. Dengan kelompok eksperimen, kelompok yang diberi perlakuan Twitter klasik cukup signifikan. Selain itu, penelitian ini menyebutkan bahwa Twitter klasik dapat dimanfaatkan sebagai media upaya mengembangkan kecerdasan emosional anak. Bisa diketahui sejarah pembuatannya. Twitter pertama kali muncul atau didirikan tahun 2006, tepatnya pada bulan Maret oleh Jack Dorsey. Kemudian diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama. Seiring berjalannya waktu, Twitter mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ke seluruh penjuru dunia. Hingga bulan Januari 2013, jumlah pengguna Twitter sebanyak lebih dari 500 juta pengguna, dengan 200 juta diantaranya merupakan pengguna aktif. Dengan pengguna sebanyak itu, Twitter mampu menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per harinya. Tingginya popularitas Twitter membuatnya digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti media kampanye, sarana pembelajaran, dan media motivasi, pengumuman, media komunikasi, dan masih banyak lagi. Di dalam situs Twitter terdapat berbagai macam konten atau isi yang bisa dioperasikan oleh para penggunanya. Konten-konten tersebut adalah home, profile, followers, following, mention, favorite, direct message, hashtag, list, dan trending topic. Fungsi Twitter yang pertama mengungkapkan emosi, berfungsi untuk meluapkan emosi baik oleh penulis lagu maupun para penikmat Twitter. Yang kedua, sebagai sarana hiburan,
Twitter yang dimainkan secara bersama-sama akan kasihkan tersendiri. Yang ketiga, sebagai sarana bisnis. Saat ini industri Twitter adalah salah satu industri kreatif yang paling menguntungkan. Yang keempat, menenangkan jiwa. Twitter juga digunakan sebagai salah satu sarana relaksasi dan penenangan jiwa. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah upaya seseorang peneliti menemukan pengetahuan, menyebutkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan asas keterangan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji empiris. Populasi dan teknik sampling. Populasinya ada mahasiswa di Bekasi dan sampelnya ada 30 mahasiswa di Bekasi. Teknik samplingnya dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. Cluster sampling berarti mengambil sampel berdasarkan wilayah. Di wilayah Bekasi terdapat banyak kampus. Saya mengambil 66 mahasiswa untuk penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kuesioner. Ada 30 pertanyaan yang diajukan responden. 27 pertanyaan tertutup dan 3 pertanyaan terbuka. Pertanyaan kuesioner diajukan ke responden dan atau mahasiswa meliputi keminatan mereka terhadap Twitter. Keminatan keluarga mereka terhadap Twitter, genre yang ia sukai, durasi melihat Twitter, dan ketertarikan mahasiswa dalam memainkan alat Twitter. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.